Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian sehat selalu. Malam ini saya mau bawain sebuah kisah yang jujur bikin saya sendiri merinding waktu pertama kali dengarnya. Bayangin keluarga kalian kaya raya, hartanya cukup sampai 7 turunan. Tapi setiap tahun pasti ada anggota keluarga yang meninggal dan kematiannya selalu misterius. Cerita ini diangkat dari kisah nyata di sebuah desa terpencil, di mana kekayaan dibayar dengan nyawa. Jadi, siapkan posisi duduk yang nyaman, matikan lampu, dan kalau berani, tonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan cerita horor nyata selanjutnya. Malam itu angin berhembus pelan, tapi entah kenapa hawanya bikin bulu kuduk merinding. Di ujung desa, rumah besar Pak Wiryo berdiri mencolok, seolah jadi bangunan yang gak nyatu sama suasana kampung yang sederhana. Dindingnya kokoh, catnya putih menyilap, dan di halaman ada patung kuda besar dari batu. Tapi kalau dilihat lama-lama, tatapan mata patung itu kayak hidup, seperti lagi mengawasi siapapun yang lewat. Saya udah tinggal di desa ini hampir 5 tahun, dan selama itu juga saya gak pernah benar-benar lihat Pak Wiryo berbaur sama warga. Dia jarang keluar rumah, kecuali kalau ada urusan penting. Dan setiap kali lewat, orang-orang selalu saling pandang, tapi gak ada yang berani nyapa. Rumahnya selalu kelihatan sepi, tapi anehnya kalau malam kadang ada suara-suara aneh yang terdengar dari dalam. Pernah satu kali waktu saya pulang malam habis jaga ronda, saya dengar suara gamelan pelan dari arah rumahnya. Gak lama kemudian terdengar suara perempuan tertawa lirih lalu mendadak hening. Saya pikir itu cuma halusinasi karena ngantuk. Tapi pas besoknya saya cerita ke tetangga, dia malah langsung menatap saya serius dan bilang, kalau udah malam jangan pernah nengok ke rumah Pak Wiryo, apalagi kalau ada suara. Yang bikin semua orang heran adalah meskipun banyak cerita aneh soal keluarganya, gak ada satupun yang berani konfrontasi langsung. Soalnya mereka tahu kekayaan Pak Wiryo bukan kekayaan biasa. Katanya dia dulu orang biasa aja, bahkan hidupnya pas-pasan. Tapi sekitar 20 tahun lalu hidupnya berubah drastis. Dia mulai punya tanah luas, sawah berhektar-hektar, dan usahanya berkembang cepat. Perubahannya terlalu cepat sampai banyak yang curiga ada jalan lain yang dia ambil. Gosipnya dia ikut pesugihan. Dan kalau benar, itu berarti kekayaannya dibayar dengan nyawa. Warga desa udah terbiasa dengan pola yang selalu sama. Tiap tahun pasti ada satu anggota keluarganya yang meninggal. Dan anehnya selalu di waktu yang berdekatan dengan bulan Suro. Pernah ada yang mati kecelakaan, ada yang katanya sakit mendadak, bahkan ada yang ditemukan tenggelam di sumur belakang rumah. Tapi anehnya, semua kematian itu selalu ditutup rapat-rapat. Pemakaman dilakukan cepat, tanpa banyak warga yang ikut, dan keluarga yang tersisa jarang mau membicarakannya. Yang bikin merinding, setiap bulan Suro, suasana rumahnya berubah drastis. Lampu halaman gak pernah dinyalakan, jendela-jendela ditutup rapat seolah mereka gak mau ada cahaya masuk. Kalau siang mungkin masih terlihat biasa, tapi kalau malam, aura rumah itu berubah jadi dingin dan gelap. Pernah saya lihat dari jauh, di lantai 2 ada bayangan orang berdiri di balik tirai. Padahal katanya rumah itu lagi kosong karena semua penghuni sedang pergi keluar kota.
Sesatu hal yang bikin semua ini makin misterius. Tiap tahun setelah kematian salah satu anggota keluarga, Pak Wiryo selalu mengadakan syukuran besar. Dia undang orang-orang penting dari luar desa, tapi warga sini cuma dapat sisa makanannya. Katanya itu bentuk terima kasih atas rejeki yang dia dapat. Tapi ada juga yang percaya syukuran itu sebenarnya bagian dari ritual. Makanan yang dibagikan mungkin sudah diberi sesuatu. Dan itu sebabnya banyak warga nggak mau menyentuhnya. Buat orang luar yang nggak tahu, mungkin semua ini terdengar kayak cerita kampung yang dilebih-lebihkan. Tapi saya udah lihat sendiri gimana raut wajah warga berubah kalau topik ini dibahas. Mereka kayak simpan ketakutan yang sama. Bahkan ada satu nenek yang bilang ke saya, "Nak, kalau kamu dengar suara orang manggil dari rumah itu jangan jawab. Apalagi kalau suaranya mirip orang yang kamu kenal." Kata-kata itu terus terngiang di kepala saya. Bikin saya waspada setiap lewat depan rumah itu. Sejujurnya, rasa penasaran saya makin besar. Saya mulai memperhatikan hal-hal kecil. Misalnya setiap kali ada kematian di keluarganya, di malam sebelumnya selalu ada truk besar yang masuk ke halaman rumah membawa sesuatu yang ditutup terpal hitam. Gak ada yang tahu isinya apa, tapi truk itu selalu keluar sebelum subuh. Saya sempat mau coba memotret dari jauh, tapi entah kenapa kamera HP saya selalu error pas mau ambil gambar. Semakin lama saya merasa rumah itu seperti punya mata. Siang mungkin terlihat normal, tapi kalau malam, tatapan dari patung kuda di depannya terasa mengikuti langkah saya. Kadang saya dengar suara langkah di dalam halaman padahal pagar terkunci. Dan yang paling bikin saya yakin ada yang gak beres adalah waktu saya lihat Pak Wiryo sendiri keluar tengah malam membawa baskom besar berisi sesuatu yang dibungkus kain merah lalu menuju ke sumur di belakang rumah. Dia menunduk sepanjang jalan dan gak lama kemudian terdengar suara percikan air. Malam itu suasana desa sebenarnya tenang. Cuma suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing dari jauh. Tapi dari arah rumah Pak Wiryo terdengar jelas suara gamelan yang pelan, ritmenya lambat sekali. Bukan seperti musik untuk hiburan, tapi lebih seperti alunan yang berat, dalam, dan bikin dada berasa sesak. Setiap denting saronnya seperti menggema langsung di tulang belakang, bikin bulu kuduk berdiri tanpa bisa dikendalikan. Saya berdiri lama di teras, mencoba memastikan arah suara itu. Memang benar dari rumah besar di ujung jalan itu. Rumah yang kalau siang terlihat megah dan hangat, tapi kalau malam berubah jadi bangunan gelap dengan bayangan-bayangan aneh di balik jendelanya. Saya sempat berpikir mungkin mereka sedang latihan karawitan atau punya acara keluarga. Tapi anehnya suara gamelan itu tidak pernah diiringi tawa, obrolan, atau suara manusia lain. Hanya gamelan, pelan, teratur, seperti mengikuti suatu aturan yang gak saya mengerti. Rasanya seperti sedang menandai sesuatu. Semakin saya mendengar, semakin dalam perasaan gak enak itu menekan. Paginya saya iseng cerita ke tetangga sebelah rumah, Bu Sumarni. Dia sedang nyapu halaman waktu itu. Begitu saya sebut soal suara gamelan, sapunya langsung berhenti di udara. Matanya menatap saya lama, seperti menilai apakah saya cuma bercanda atau benar-benar mendengar. "Kamu dengar?" Tanyanya pelan, hampir berbisik. Saya angguk.
Dia langsung melirik kanan kiri, memastikan gak ada orang lain di sekitar. Itu tandanya mereka lagi memberi makan penunggu. Saya sempat ketawa kecil, setengah gak percaya. Memberi makan, maksudnya kayak kasih sesajen gitu, pikir saya. Tapi raut wajah Bu Sumarni sama sekali gak kelihatan bercanda. Dia bahkan mendekat, suaranya makin pelan. Jangan kepo, kalau pengen umur panjang, tutup mata, tutup telinga. Kalimat itu bikin saya bingung. Tapi yang lebih bikin gak nyaman adalah nada bicaranya. Seolah dia benar-benar takut dan bukan cuma mengulang-ulang cerita gosip. Sejak itu, setiap kali malam tiba, saya jadi lebih waspada. Apalagi kalau dengar suara gamelan itu lagi. Dan anehnya, hampir setiap bulan suro suara itu selalu terdengar. Selalu di malam yang sama, malam Jumat Kliwon. Kadang mulai jam 9 malam, kadang lewat tengah malam, tapi selalu ada. Saya pernah coba intip dari ujung jalan, pura-pura mau beli rokok di warung kecil yang kebetulan letaknya agak dekat rumah Pak Wiryo. Dari kejauhan gerbang rumahnya tertutup rapat, lampu luar mati total, cuma ada cahaya redup dari dalam rumah yang terlihat lewat celah tirai. Tapi yang bikin merinding adalah di depan pintu rumahnya ada sosok perempuan berambut panjang duduk di kursi, membelakangi gerbang. Tubuhnya sangat kurus, hampir seperti hanya tulang dibalut kulit. Dia gak bergerak sama sekali, bahkan waktu ada angin cukup kencang. Saya pikir itu cuma patung atau semacamnya, sampai tiba-tiba kepala sosok itu bergerak pelan, menoleh setengah, seperti menyadari ada yang memperhatikannya. Saat itu jantung saya langsung berdegup kencang dan kaki rasanya mau lepas dari badan. Saya buru-buru balik arah, pura-pura gak lihat apa-apa. Tapi sepanjang jalan pulang, perasaan gak enak itu gak hilang. Seperti ada yang mengikuti dari belakang, tapi setiap saya nengok jalanan kosong. Setelah malam itu, saya jadi makin peka. Ternyata bukan cuman suara gamelan yang bikin warga memilih tutup mulut. Ada kejadian-kejadian kecil yang aneh. Di sekitar rumah Pak Wiryo setiap kali bulan suro tiba. Kadang terdengar suara orang berjalan di atap rumah tetangga yang dekat dengan tembok Pak Wiryo. Tapi begitu dicek, gak ada siapa-siapa. Kadang ada ayam atau kambing peliharaan warga yang mendadak mati tanpa sebab jelas. Dan selalu posisinya menghadap ke rumah Pak Wiryo. Orang sini percaya itu jatah untuk penunggu sebelum mereka memberi makan yang sebenarnya. Saya sempat nanya ke warung kopi langganan waktu ngobrol sama beberapa bapak-bapak. Awalnya mereka cuman lempar senyum kecut dan ganti topik. Tapi satu orang, Pak Marwan, yang sudah agak sepuh dan dikenal suka bicara belak-belakan, tiba-tiba nyeletuk. Kalau gak mau nyusul, jangan pernah sebut-sebut soal gamelan itu. Apalagi nyoba nyari tahu siapa yang mainin. Kamu pikir mereka main buat hiburan? Itu musik buat manggil. Begitu dia ngomong begitu, semua bapak-bapak di situ langsung diem. Bahkan ada yang pura-pura batuk biar suasana cair lagi. Tapi anehnya, semua larangan itu justru bikin rasa penasaran saya makin besar. Saya mulai memperhatikan siapa saja yang masuk ke rumah Pak Wiryo saat malam gamelan itu berbunyi. Selalu ada mobil-mobil mewah berplat luar kota, kadang cuma 1, kadang sampai 3 sekaligus. Mereka masuk lewat gerbang, lalu gerbang itu langsung ditutup lagi. Besoknya mobil-mobil itu udah gak ada. Gak ada suara mobil keluar, gak ada orang yang lihat mereka pergi, seolah-olah mereka menghilang di dalam rumah itu. Dan setiap kali itu terjadi, suara gamelan akan berhenti sebelum subuh, sunyi total sampai-sampai suara jangkrik pun terdengar jelas. Saya mulai berpikir, mungkin warga benar, mungkin memang ada sesuatu yang diberi makan di rumah itu. Dan entah kenapa, suara gamelan yang dulu cuman bikin bulu kuduk berdiri, sekarang mulai terasa seperti panggilan. Panggilan yang entah untuk siapa, tapi saya tahu itu bukan panggilan untuk orang hidup.
Malam itu hujan gak berhenti, makin lama malah makin deras. Petir menyambar berkali-kali, bikin cahaya putih membelah kegelapan, sementara angin menerbangkan dedaunan dan ranting. Saya masih berdiri di balik pagar kebun, tubuh saya udah basah kuyup, tapi kaki kayak gak mau gerak. Dari arah rumah Pak Wiryo, suara gamelan itu semakin jelas. Bukan suara meriah seperti upacara, tapi berat, lambat, dan setiap dentingnya kayak ada yang memukul langsung ke dalam dada. Rasanya jantung saya ikut berdentum bareng suara gong itu. Di halaman rumahnya, saya lihat tikar panjang terbentang. Warnanya kecoklatan karena basah kena hujan. Sesajen berjajar rapi di atasnya. Kepala kambing yang masih segar dengan darah menetes, bunga 7 rupa yang wangi bercampur bau amis, dan candy tanah liat berisi cairan merah pekat yang saya nggak tahu itu apa. Aroma aneh bercampur hujan tercium sampai ke tempat saya berdiri, bikin perut rasa mual. Di tengah tikar itu ada seorang anggota keluarga Pak Wiryo. Saya nggak kenal lamanya, tapi sering lihat dia kalau lewat depan rumah. Malam itu dia terbaring lurus, matanya terbuka tapi kosong. Dia nggak berkedip, nggak bergerak, cuma napasnya pelan banget kayak orang yang udah pasrah. Badannya ditutup kain putih dari kaki sampai dada. Cuma kepalanya yang kelihatan. Di sekelilingnya ada sekitar 5 atau 6 orang berjubah hitam. Wajah mereka nggak kelihatan karena ditutupi kerudung kain yang panjangnya sampai dada. Mereka duduk bersila, membentuk lingkaran, dan mulutnya komat kamit membacaan mantra yang nggak saya ngerti. Suaranya pelan tapi ritmenya bikin bulu kuduk saya berdiri. Saya mau mundur, tapi kaki saya terpaku. Pandangan saya nggak bisa lepas dari pemandangan itu. Lalu tiba-tiba dari arah sumur belakang rumah terdengar suara air bergolak, padahal hujan sudah cukup deras untuk menutupi suara lain. Saya melirik dan dari kegelapan di sekitar sumur muncul sosok tinggi menjulang, jauh lebih tinggi dari manusia normal. Badannya kurus kering, kulitnya hitam legam seperti arang terbakar, dan matanya merah menyala seperti bara. Saya langsung merinding. Sosok itu berjalan pelan ke arah tikar. Setiap langkahnya bikin tanah di sekitarnya seperti menghisap air, meninggalkan bekas lumpur yang dalam. Anehnya, hujan yang deras nggak membasahi tubuhnya. Seolah ada lapisan tak terlihat yang memisahkan dia dari dunia sekitar. Semua orang yang duduk di tikar langsung menunduk, bahkan hampir menyentuhkan dahi ke tanah. Tidak ada satupun yang berani menatap sosok itu. Hanya saya yang masih berdiri membeku di balik pagar, menatap dengan mata lebar dan napas terengah. Sosok itu berhenti, tepat di depan orang yang terbaring. Tangannya panjang sekali, jauh lebih panjang dari proporsi manusia normal. Jemarinya kurus, kukunya hitam dan runcing seperti besi berkarat. Pelan-pelan, dia mengangkat kendi berisi cairan merah itu dan menuangkannya sedikit ke mulut orang yang terbaring. Saya bisa lihat cairan itu mengalir. Tapi anehnya, orang itu gak tersedak atau menolak. Dia justru menganga lebar, menerima semua yang dituangkan. Begitu cairan itu habis, sosok tinggi itu mengeluarkan suara seperti desahan panjang bercampur geraman. Suara yang bikin telinga saya panas dan kepala terasa berat. Lalu, tanpa peringatan, matanya menoleh ke arah saya. Saya nggak tahu gimana caranya dia bisa lihat saya. Padahal saya yakin tertutup pagar dan pepohonan. Tapi tatapan itu tajam, menusuk, dan bikin tubuh saya seolah membeku di tempat. Saya mau lari, tapi kaki nggak bisa digerakkan. Dia mulai melangkah pelan ke arah saya. Setiap langkahnya terasa seperti waktu melambat. Saya panik. Jantung saya berdetak begitu keras sampai rasanya telinga saya dipenuhi suara detakan sendiri. Tiba-tiba, salah satu orang berjubah hitam itu bersuara. Bahasanya saya tidak ngerti. Tapi nada suaranya seperti memanggil atau memerintah. Sosok itu berhenti, menatap saya beberapa detik lagi, lalu berbalik kembali ke arah tikar. Itu adalah malam pertama saya benar-benar percaya kalau di rumah itu ada sesuatu yang bukan manusia. Dan malam itu juga,
Rasa penasaran saya berubah jadi ketakutan yang gak akan pernah hilang. Malam itu udara terasa makin dingin, seperti angin yang bertiup membawa sesuatu yang gak kelihatan. Saya masih berdiri di balik pagar, napas saya cepat, keringat dingin mulai membasahi punggung meski hujan baru saja reda. Di dalam sana, ritual itu kayak baru saja selesai, tapi suasana hening yang muncul setelahnya malah jauh lebih menakutkan. Orang-orang yang tadi berjubah hitam mulai berdiri, wajah mereka tetap tertunduk seperti nggak berani saling menatap. Mereka berjalan pelan menuju pintu belakang rumah, lalu menghilang satu persatu. Seakan tahu betul jalannya tanpa perlu melihat. Yang bikin saya nggak bisa berhenti merinding adalah nggak ada satupun dari mereka yang bicara. Hanya suara langkah kaki yang pelan berpadu dengan suara sisa tetesan hujan yang jatuh dari genteng. Saya menatap ke arah tikar itu lagi. Orang yang tadi terbaring masih ada di situ, tapi tubuhnya kaku dan matanya yang tadi terbuka lebar kini tertutup rapat. Dari jarak ini, saya bisa lihat bibirnya membiru. Entah kenapa, saya langsung tahu dia udah gak ada. Yang bikin saya tambah gak enak, dari arah sumur belakang, ada semacam uap tipis yang naik. Bentuknya seperti kabut, tapi bergerak aneh, seolah punya nyawa. Kabut itu gak naik ke atas, tapi justru mengalir perlahan ke arah rumah, lalu hilang begitu saja begitu menyentuh dinding. Saya mau mundur, mau lari, tapi kaki saya masih berat. Rasanya kayak ada tali tak kasat mata yang menahan saya di tempat. Dalam hati saya cuma bisa baca doa, berharap ini semua cuma mimpi. Tapi bau amis yang samar-samar tercium dari arah tikar, bercampur dengan aroma kemenyan, meyakinkan saya kalau ini nyata. Bahkan, saya sempat lihat samar-samar di dekat kepala korban, ada sesuatu seperti bayangan tangan panjang dan kurus sebelum menghilang sekejap. Tiba-tiba dari arah rumah sebelah saya, terdengar suara pintu dibuka pelan. Saya kaget dan menoleh. Ternyata tetangga saya, Mbah Karto, keluar sambil bawa lampu teplok. Wajahnya serius, matanya menatap lurus ke arah saya. Dia nggak bilang apa-apa, cuma menggeleng pelan sambil kasih isyarat dengan tangannya, suruh saya masuk ke rumah. Saya nurut meskipun langkah kaki terasa berat. Begitu masuk ke dalam rumah, Mbah Karto langsung nutup pintu rapat, memadamkan lampu, dan bicara dengan suara rendah. Kowe arep mati toh. Nek nyawang koyo ngono, yo karepmu dewe. Kamu mau mati, kalau ngeliatin hal kayak gitu, ya terserah kamu. Saya bingung, masih ngos-ngosan, Mbah, itu tadi, itu apaan? Mbah Karto cuma diam, matanya menerawang sebentar lalu berkata lirih. Sing ora kudune kowe weruh, wis kowe weruh. Tapi nek wis mlebu urusane angel metu. Yang seharusnya nggak kamu lihat, sekarang sudah kamu lihat, tapi kalau sudah terlibat susah keluar. Kata-kata itu bikin perut saya langsung mual. Saya mau tanya lagi, tapi Mbah Karto udah pergi ke kamarnya, ninggalin saya sendirian di ruang tamu yang remang. Malam itu saya nggak bisa tidur sama sekali. Setiap kali merem, bayangan sosok tinggi dari sumur itu muncul lagi di kepala saya. Matanya yang merah menyala seperti menembus pikiran saya. Jarinya yang kurus dan kuku panjangnya seolah siap menggapai. Dan yang paling mengganggu adalah di telinga saya masih terngiang suara gamelan itu. Meski jelas-jelas sudah gak ada lagi. Dentingnya pelan tapi setiap bunyinya seperti mengetuk-ngetuk jantung saya. Besok paginya kabar duka langsung nyebar ke seluruh desa. Orang yang semalam saya lihat di tikar dinyatakan meninggal mendadak. Katanya karena sakit jantung. Semua orang seolah menerima begitu saja, gak ada yang mempertanyakan. Waktu jenazahnya dibawa keluar rumah, saya lihat wajahnya pucat sekali. Tapi di lehernya ada bekas garis tipis kemerahan, seperti pernah dicekik sesuatu. Gak ada yang berani menyentuh atau memandikan jenazah selain keluarganya sendiri. Sepanjang siang, rumah Pak Wiryo ramai oleh pelayat. Tapi yang aneh, gak ada yang masuk lewat pintu depan. Semua lewat pintu samping dan pelayatnya kebanyakan orang asing. Mobil-mobil mereka berpelat luar kota. Mereka gak banyak bicara, cuma sebentar di dalam, lalu keluar lagi dengan wajah tegang. Saya mengamati dari kejauhan, dan entah kenapa beberapa dari mereka menatap saya sekilas. Tatapan itu dingin,
seperti mengirim pesan bahwa saya harus berhenti mencari tahu. Malamnya, saya kembali dengar suara gamelan. Kali ini lebih pelan, tapi entah kenapa bikin bulu kuduk saya berdiri lebih parah. Saya berusaha untuk gak keluar rumah, mengingat peringatan Mbah Karto. Tapi rasa penasaran saya benar-benar mengganggu. Saat saya menempelkan telinga ke dinding, saya bisa dengar suara bisikan-bisikan samar di antara denting gamelan itu. Seperti ada orang yang membaca mantra, tapi bahasanya aneh. Bukan Jawa, bukan Indonesia, bahkan saya nggak yakin itu bahasa manusia. Bisikan itu membuat kepala saya pusing dan saya buru-buru menutup telinga. Dalam hati saya sadar ini bukan sekadar ritual biasa. Ada perjanjian yang dijaga mati-matian oleh keluarga Pak Wiryo. Dan setiap tahun tumbalnya harus dibayar. Bukan hewan, bukan benda, tapi nyawa manusia, anggota keluarga sendiri. Dan yang lebih menakutkan, saya mulai merasa kalau sejak malam itu ada sesuatu yang mengikuti saya. Kadang saya lihat bayangan tinggi di pojok rumah. Kadang tercium lagi bau amis itu padahal gak ada apa-apa. Saya mulai takut, bukan cuma sama keluarga Pak Wiryo, tapi sama kemungkinan kalau saya sekarang ikut masuk ke lingkaran itu. Karena kata Mbah Karto, kalau sudah melihat susah keluar. Dan saya gak tahu tahun depan siapa yang bakal jadi tumbalnya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, hidup saya rasanya sudah nggak tenang lagi. Setiap malam tidur saya selalu diganggu mimpi yang sama. Awalnya cuma sekali-sekali, tapi lama-lama hampir tiap malam datang. Dalam mimpi itu saya selalu berdiri sendirian di halaman rumah Pak Wiryo. Malamnya gelap banget. Cuma ada cahaya rembulan yang pucat. Angin dingin berembus pelan, tapi entah kenapa bikin kulit saya merinding seperti disentuh tangan orang. Rumah besar itu berdiri di depan saya, tapi jendelanya semua tertutup rapat. Sepi, gak ada suara gamelan seperti biasanya. Justru yang ada hanyalah suara tangisan pelan di awal. Lalu makin lama makin keras sampai saya sadar itu bukan tangisan satu orang. Suaranya seperti datang dari dalam tanah, dari sumur tua yang ada di belakang rumah itu. Saya mendekat dan sumur itu kelihatan jelas sekali. Mulutnya terbuka lebar lebih besar dari yang pernah saya lihat di dunia nyata. Dari dalamnya asap tipis kehitaman keluar, bercampur bau anyir yang bikin perut saya mual. Tangisan itu terdengar semakin jelas, seperti ratusan orang sedang meratap bersama-sama. Ada suara-suara lirih yang memanggil tolong, tolong. Tapi bercampur dengan tawa lirih yang bikin bulu kuduk saya berdiri. Saat saya menunduk dan mencoba melihat ke dalam, dari kegelapan sumur itu muncul sebuah benda yang mengambang perlahan. Kalung emas. Saya langsung ingat, itu kalung yang pernah dipakai anak bungsu Pak Wiryo, si Dani. Anak yang katanya meninggal karena demam tinggi. Saya ingat jelas waktu itu kalung itu masih melingkar di lehernya saat warga membantu mengurus jenazahnya. Saya terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuh basah oleh keringat. Tapi yang bikin saya tambah kaget, di meja samping tempat tidur saya ada kalung kecil yang bentuknya mirip persis dengan yang ada di mimpi. Saya nggak tahu gimana bisa ada di sana. Saya nggak pernah punya kalung seperti itu, apalagi emas. Saya panik langsung membungkusnya dengan kain dan menyimpannya di laci. Pagi itu saya memutuskan cerita ke Bu Lastri, tetangga yang rumahnya agak dekat dengan saya. Dia orangnya ramah, tapi wajahnya berubah pucat
begitu saya ceritakan mimpi itu. Apalagi saat saya bilang soal kalung yang muncul di rumah saya. Dia langsung bilang, kamu harus pergi dari sini sebelum bulan suro datang lagi. Kalau enggak, kamu bisa ikut dihitung. Kata-kata ikut dihitung itu bikin saya bingung. Saya tanya maksudnya, tapi dia cuma geleng kepala. Gak semua orang bisa dengar tangisan itu. Kalau kamu sudah dengar, apalagi sampai bawa pulang salah satu tanda mereka. Berarti kamu udah masuk dalam hitungan. Setiap tahun mereka butuh satu nyawa. Kalau anggota keluarga sudah habis, mereka akan cari dari luar. Dari orang yang terhubung. Saya masih belum mau percaya sepenuhnya. Tapi hati saya mulai gak tenang. Sejak itu, saya jadi sering merasa diawasi. Awalnya cuma perasaan, tapi lama-lama jadi nyata. Kalau malam, dari balik jendela saya, ada bayangan hitam tinggi yang berdiri mematung. Matanya merah menyala. Tapi anehnya, saya nggak bisa lihat wajahnya jelas. Pernah satu malam, saya memberanikan diri membuka pintu depan sambil bawa senter. Begitu cahaya senter saya arahkan, bayangan itu hilang. Tapi anjing tetangga yang biasanya diam, malam itu menggonggong terus ke arah rumah saya. Dan yang bikin makin aneh, kalung emas itu yang sudah saya bungkus rapat dan simpan di laci, selalu pindah tempat. Kadang ada di meja makan, kadang di kursi ruang tamu, bahkan pernah ada di bawah bantal saya waktu bangun tidur. Padahal saya nggak pernah memindahkannya. Suatu malam, hujan deras turun, angin bertiup kencang. Saya sedang duduk di ruang tamu sambil mencoba menulis semua kejadian ini, berharap bisa sedikit lega. Tiba-tiba listrik padam, ruangan jadi gelap total. Di tengah suara hujan, saya mendengar suara langkah kaki dari teras. Pelan, tadi jelas. Saya berusaha menenangkan diri, berpikir itu cuma tetangga atau mungkin kucing liar. Tapi kemudian terdengar ketukan di pintu. 3 kali, lambat dan berat. Saya nggak menjawab, cuma diam sambil memegang senter. Ketukan itu berhenti, tapi gantinya terdengar suara dari arah belakang rumah. Suara sesuatu diseret di tanah, seperti rantai atau besi. Lalu, samar-samar suara tangisan itu muncul lagi, sama persis seperti di mimpi. Rasanya darah saya langsung dingin. Saya berlari ke kamar, mengunci pintu, dan mencoba menelpon teman. Tapi sinyal hilang total. Saat saya menempelkan telinga ke pintu, saya mendengar suara napas berat dari luar, tepat di depan kamar saya. Panjang, dalam, dan diselingi bunyi seperti orang menggerang. Saya memejamkan mata, berharap semua itu cuma halusinasi. Tapi tiba-tiba, dari arah jendela kamar, terdengar suara sesuatu jatuh. Saya menoleh. Dan di lantai, tepat di bawah jendela, tergeletak kalung emas itu lagi. Basah kuyup, seperti habis dicelupkan ke air. Tapi airnya bukan air biasa. Bau anyir darah langsung menusuk hidung saya. Saya nggak tidur sampai pagi. Begitu matahari terbit, saya keluar rumah dan mendapati tanah di depan pintu penuh dengan jejak kaki. Tapi bentuknya aneh. Jarinya panjang-panjang. Dan ada bekas kuku tajam, seperti cakar. Waktu saya tanya ke beberapa tetangga, mereka cuma menggeleng dan menghindari pandangan saya. Bu Lastri hanya bilang lirih, "Kamu gak punya banyak waktu. Kalau mereka sudah datang, berarti mereka sudah pilih kamu." Sejak hari itu, saya hidup dengan ketakutan yang gak bisa saya jelasin. Kalung itu terus muncul di tempat-tempat yang gak masuk akal. Dan tiap malam suara dari sumur itu makin jelas, seperti memanggil nama saya. Saya tahu, kalau saya tetap di sini sampai bulan suro datang lagi, mungkin saya gak akan selamat. Tapi di sisi lain, saya merasa seperti ada sesuatu yang menahan saya untuk pergi. Seperti ada janji yang bukan saya yang buat, tapi saya yang harus bayar. Hujan deras di luar. Seperti gak mau berhenti malam itu. Angin kencang
bikin jendela bergetar, dan suara air hujan yang jatuh di atap seng terdengar seperti ribuan jarum kecil mengetuk serempak. Saya duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri sambil memegang lilin yang hanya memberi sedikit cahaya oranye temaram. Saat itu, listrik sudah padam hampir setengah jam, dan saya mulai merasa ada sesuatu yang aneh di udara, semacam rasa berat yang bikin dada sesak. Awalnya saya pikir cuma suara hujan, tapi pelan-pelan saya mulai mendengar langkah kaki di halaman. Bukan langkah biasa. Ritmenya lambat, berat, seperti seseorang menyeret kakinya. Tapi anehnya, kadang terdengar lebih ringan, seolah melayang. Saya merinding, bulu kuduk di tengkuk langsung berdiri. Saya memberanikan diri mengintip lewat celah tirai. Dan di situ, di tengah hujan deras, berdirilah sosok perempuan berambut panjang, baju putih lusuh, wajahnya tertutup rambut basah. Air hujan membasahi pakaiannya. Tapi aneh, dia nggak kelihatan kedinginan. Yang bikin saya hampir jatuh mundur, kakinya tidak menapak tanah. Dia melayang sedikit, sekitar setengah jengkal di atas tanah. Tangan kurusnya panjang sekali. Kukunya hitam kotor seperti sudah bertahun-tahun gak dipotong. Tapi mata saya justru terpaku pada sesuatu di lehernya. Kalung emas. Kalung yang pernah saya lihat dipakai anak bungsu Pak Wiryo yang katanya meninggal karena demam tinggi. Kalung itu berkilau aneh di bawah cahaya petir meskipun hujan deras. Perempuan itu hanya berdiri, menunduk menghadap ke rumah saya, tidak bergerak sedikit pun. Saya mundur perlahan, berusaha menjauh dari jendela. Saat saya menghela napas pelan, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu depan. Tok, 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 pelan tapi berulang. Hujan deras seharusnya menenggelamkan suara itu. Tapi entah kenapa tetukan itu terdengar jelas sekali, seperti berasal dari dalam rumah. Saya menahan napas, tidak berani bergerak. Ketukan itu terus berulang, ritmenya tetap sama. Lalu tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara gamelan. Awalnya samar, seperti datang dari arah desa lain, tapi makin lama, makin jelas, makin dekat. Dentingannya lambat, berat, seperti memanggil sesuatu. Saya menutup telinga, mencoba menenangkan diri, tapi percuma. Suara itu seperti menembus kepala saya, bergema langsung di dalam otak. Ketukan di pintu berhenti, tapi digantikan suara gesekan seperti kuku panjang yang menggores kayu. Pelan, tapi cukup untuk membuat saya menggigit bibir sampai hampir berdarah. Lilin di meja tiba-tiba padam. Tanpa ada angin kencang di dalam rumah. Ruangan langsung gelap gulita, hanya sesekali disinari cahaya petir dari luar. Dan di momen cahaya petir itu saya melihat dari celah pintu yang sedikit terbuka, ada bayangan rambut panjang menjuntai, bergerak pelan seperti dihembus angin. Saya mundur ke dinding, mencoba mencari ponsel di saku untuk menyalakan senter, tapi tangan saya gemetar parah. Begitu senter ponsel menyala, suara gamelan berhenti mendadak. Sunyi. Yang tersisa hanya suara hujan. Saya pikir itu sudah berakhir, tapi dari lantai ruang tamu terdengar tetesan air. Saya melunduk dan melihat air hujan menetes membentuk genangan kecil. Tapi air itu bukan bening, warnanya merah. Saya memandang ke atas dan di sana, di langit-langit, ada tangan kurus menggantung dari lubang ventilasi. Di jarinya kuku hitam itu masih meneteskan cairan merah yang entah apa.
Saya terjatuh ke belakang menjauh sambil berusaha tidak berteriak. Tangan itu perlahan menghilang ke dalam gelap, dan bersamaan dengan itu, suara gamelan terdengar lagi, kali ini jauh di belakang rumah. Saya tahu, apapun itu, dia belum pergi. Dia hanya berpindah tempat. Dan saya mulai sadar, mungkin malam itu bukan hanya dia yang datang. Mungkin ada sesuatu lagi yang ikut masuk. Itulah cerita nyata di balik kekayaan. Sebuah kisah yang tampak indah di luar, tapi menyimpan kengerian dan perjanjian yang gak bisa dibatalkan seumur hidup. Sekali lagi, semua nama dan lokasi dalam cerita ini sudah kami samarkan demi kenyamanan dan keamanan semua pihak, tapi kisah benar-benar terjadi. Kalau kalian suka cerita seperti ini, bantu channel ini dengan like, komen, dan share ke teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe, karena masih banyak kisah nyata dari pelosok Indonesia yang belum sempat kita bisikan. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.